Sawah Lunto adalah nama kota kecil di Sumatera Barat. Sawah Lunto terletak di Provinsi Sumatera Barat yang berjarak 95 km dari kota Padang. Pada tanggal 1 Desember 1888, Sawah Lunto mulai diakui keberadaannya dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda karena ditemukannya batu bara oleh seorang geolog dari Belanda yang bernama William Hendrik de Graaf, sehingga mengantarkan Sawah Lunto menjadi catatan penting pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai kota yang lahir karena banyaknya batu bara, membuat pemerintah Belanda mendirikan berbagai infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti jalan, kereta api, PLTU, pasar, serta tansi. Tansi yaitu pemukiman bagi buruh tambang yang terdiri dari buruh kontrak dan buruh yang sedang menjalani masa tahanan atau dikenal dengan orang rantai yang berasal dari berbagai daerah, di antaranya dari Jawa, Batak, Bugis, Sunda, bahkan Tionghoa, sehingga Sawah Lunto dikenal dengan kota multi-etnis. Salah satu kesenian peninggalan orang rantai yang tetap eksis adalah kuda kepang. Di kalangan masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah jaran kepang atau kuda lumping. Kesenian kuda kepang merupakan ungkapan kegembiraan dari sekelompok manusia setelah selesai bekerja. Dalam kesenian kuda kepang terjadi pembauran manusia meskipun budayanya tetap budaya Jawa. Peralatan yang digunakan dalam pertunjukan kuda kepang adalah kuda-kudaan, barongan, dan topeng, serta seperangkat gamelan. Kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu, sedangkan barongan dan topeng terbuat dari kayu. Kesenian kuda kepang sudah menjadi bagian dari komunitas masyarakat Tansi yang saat ini berada di Kelurahan Tanah Lapang, Kota Sawah Lunto. Pembauran etnis di masyarakat Tansi mengakibatkan kesenian kuda kepang dapat diterima oleh segala etnis dan menjadi bagian kesenian yang Sebelum melakukan pertunjukan, para pemain kuda kepang dan pawang melakukan ritual khusus agar permainan ini dapat berjalan dengan baik. Ritual yang dilakukan 1 hari sebelum pertunjukan dan biasanya dilakukan pada malam hari. Pawang sebagai pengendali pertunjukan menyiapkan sesaji yang terdiri dari kembang, kemenyan, minyak duyung, pandan, dan kelapa. Sebelum pertunjukan dimulai, kuda kepang dan barongan diarak menuju lokasi pertunjukan. Hal ini sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pertunjukan kesenian kuda kepang akan dilaksanakan. Setelah sampai di lokasi, pawang kuda kepang melakukan ritual kembali supaya pertunjukan berlangsung dengan baik tanpa adanya gangguan dari roh-roh jahat. Pertunjukan kuda kepang diawali dengan tarian pembuka, yaitu tarian persembahan. Kemudian dilanjutkan dengan tarian jaranan, di mana tarian ini melambangkan prajurit yang sedang bertempur. Diakhiri dengan tarian kegembiraan sebagai puncaknya.
Dalam tarian penutup, pemain tak sadarkan diri dan melakukan atraksi-atraksi, di antaranya memakan pohon pisang, mengupas kelapa dengan gigi, memakan kaca, dan dicambuk dengan cambukan yang keras tanpa merasa sakit sedikit pun. Setelah itu, satu persatu para pemain kembali disadarkan. Kemudian, pawang kuda kepang melakukan ritual untuk mengakhiri pertunjukan kuda kepang. Agar dapat hidup dan bertahan, kesenian kuda kepang Tansi selalu mendapat perhatian dari masyarakat, baik dalam bentuk dukungan moral maupun material. Penonton memberikan uang ala kadarnya atau saweran sebagai wujud dukungan terhadap apresiasi kesenian ini. Walaupun begitu, pelaku kesenian tidak mau dikatakan sebagai pengamen. Kesenian kuda kepang ini dapat bertahan juga karena didasari oleh rasa kekeluargaan yang kuat antar sesama pemainnya. Di antaranya, mereka dengan sukarela mau memperbaiki alat-alat yang mereka pakai. Mereka rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi suksesnya pertunjukan. Kita semua berharap agar kesenian kuda kepang ini tidak lenyap begitu saja karena perubahan zaman dan modernisasi. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan generasi muda, sehingga kuda kepang selalu eksis di kalangan masyarakat Tangsi yang telah berjalan selama 2 abad ini.